pelaku perdagangan manusia dijerat pasal berlapis. Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menertibkan lapak pedagang kaki. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Ayunus kembali menjumpai Anda hari ini pada informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Jaman Nurul di Ayunus. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, 3 pelaku perdagangan manusia tujuan Eropa dijerat pasal berlapis. Karena melakukan pemerasan terhadap para korban, mereka juga dikenakan pasal tindak pidana perdagangan manusia. Selain dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan ke negara Eropa, ketiga pelaku PJ 47 tahun, MN 42 tahun, dan HJ 48 tahun juga disangkakan tindak pidana pemerasan terhadap para korbannya. Kasubdit 4 Renakta Ditrimum Polda NTB menjelaskan, para tersangka menjanjikan korbannya untuk bekerja di sektor pertanian dengan iming-iming gaji 35 juta per bulannya. Para korban menyetorkan uang hingga 17.500.000 untuk proses medikal, namun pada akhirnya tidak bisa diberangkatkan ke negara tujuan yaitu Kanada dan dialihkan ke Polandia. Dijanjikan sekitar 35 juta per bulan bagi para korban. Janjinya di Kanada sektor perkebunan dengan gaji 35 juta per bulan. Per orang? Iya. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan para korban yang telah menyerahkan sejumlah alat bukti berupa paspor, sertifikat kursus, dan kwitansi tanda penyerahan uang. Para tersangka sebelumnya mengaku menjadi perwakilan dari pelaksana penempatan yang ada di Jakarta untuk merekrut dan meyakinkan para korbannya untuk dipekerjakan menjadi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Mataram menertibkan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang di atas trotoar. Penertiban ini karena dinilai melanggar aturan tata ruang kota. Satu persatu lapak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di Jalan Majapahit disidak dan ditertibkan Dinas Perhubungan bersama Polisi Pamong Praja. Warga yang berjualan di atas trotoar di Jalan Majapahit diberikan tenggang waktu hingga tanggal 22 Juni untuk melakukan pembongkaran sendiri atau nantinya akan dibongkar oleh petugas. Kabid Pengendalian dan Operasional di Sub Kota Mataram, Arif Rahman menjelaskan, selain di Jalan Majapahit atau di titik-titik lain diberikan waktu maksimal 14 hari untuk melakukan pembongkaran. Kita batas waktu untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan liar yang tidak berizin sampai dengan tanggal 22 Juni. Sedangkan di titik-titik lain sesuai dengan waktunya maksimal kami berikan waktu 14 hari untuk melakukan pembongkaran. Sidak dan penertiban lapak PKL di Jalan Majapahit ini untuk penataan tata ruang Kota Mataram. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Operasi pasar murah sembako di serbu warga. Operasi pasar murah ini menstabilkan harga di tengah lonjakan harga sembako saat ini. Warga yang terdiri dari ibu-ibu ini berbondong-bondong menyerbu operasi pasar murah sembako di halaman Islamic Center Kota Mataram. Dalam operasi pasar murah sembako tersebut, Dinas Perdagangan Kota Mataram menyediakan telur seharga Rp45.000 per tray, bawang merah seharga Rp32.000 per kilo, cabai seharga Rp60.000 per kilo. Operasi pasar murah juga menyediakan minyak goreng, beras, gula pasir, dan kebutuhan pokok lainnya. Salah satu warga Suhastini mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya pasar murah karena harga sembako di pasar saat ini sedang melonjak naik. Si merah-merah hanya Rp32.000 per kilo Bapak Ibu. Yang bungkus bawang merah akan dibeli bawang merahnya dengan harga Rp32.000 per kilo. Kabid Bapokting Disdak Kota Mataram menjelaskan diadakannya kembali operasi pasar murah untuk menstabilkan harga dan membantu masyarakat.
Kan seperti kita tahu kalau OP itu kan kita laksanakan itu ketika harga lagi bergejolak kan, harga lagi memang kebutuhan pokok masyarakat sekarang kan lagi tidak begitu stabil untuk di pasaran. Nah terus untuk menjelang OP ini tujuannya salah satu untuk penstabilan harga, di mana harga-harga kebutuhan pokok sekarang kita tahu kan seperti bawang merah sekarang per kilonya itu 35 sampai 40. Warga semakin ramai berdatangan saat operasi pasar murah untuk membeli bahan pokok. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan. Turunnya harga daging sapi ini diduga dari dampak meluasnya wabah penyakit hewan ternak di Lombok Tengah. Harga daging sapi mengalami penurunan harga di sejumlah pasar di Kabupaten Lombok Tengah. Diduga hal ini disebabkan meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi di Lombok Tengah. Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Perdagangan Lombok Tengah, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional kini turun menjadi Rp110.000 per kilogram dari harga normal Rp120.000 per kilogram. Wabah PMK yang menyerang ternak di Lombok Tengah menyebabkan masyarakat takut untuk membeli daging sapi, sehingga pedagang daging pun sepi pembeli. Pasar ada turun, ada yang tetap. Ya. Kalau dia normal kemarin kan 120, tapi ada juga pasar yang 110. Nah, ada yang sampai 100 katanya. Ada, tapi sekarang naik lagi menjadi 110 dan normal. Nah, fluktuasi harga itu tergantung situasi dan kondisi. Sementara itu masyarakat diimbau untuk tidak takut membeli daging sapi lantaran PMK yang menyerang ternak tidak berpengaruh pada dagingnya asalkan dimasak dengan benar. Dari Lombok Tengah, Emma Widewati, iNews memberitakan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.